Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat hari Minggu. Kami menyapa dari gereja di tempat ini untuk seluruh jemaat GKPI Jatinegara, gereja GKPI Tangerang MT Haryono beserta ranting-rantingnya, GKPI Kampung Melayu, GKPI Kartini, GKPI Lemah Abang, GKPI Solo, kemudian GKPI Kalimantan yang ada di Sosok dan Sebudu. Selamat hari Minggu. Hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kita siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita bagi Dia. Kita mau katakan seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian jiwa setiap kami Tuhan, merindukan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkaulah kekuatan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita naikkan pujian bagi Dia yang menyukakan hati Dia pagi hari ini. Mari katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Katakan Kau Tuhan. Yes. Hari ini kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu menyembah-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari Bapak Ibu semua kita panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya, nama yang indah dan mulia. Namamu Yesus Tuhan. Kita panggil namanya, come on. Yesus Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan dengan lembut, Yesus. Yesus.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami panggil namamu Yesus Tuhan. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Kami panggil namamu Tuhan. Kami panggil namamu Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Buat setiap kebaikan dan kebaikan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mencurahkan setiap berkat-Mu Tuhan buat setiap kami hari ini Tuhan. Ketika kami beribadah Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu mengalir Tuhan hari ini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap sembah dan pujian kami Tuhan hari ini di hadapan-Mu. Menyukakan hati-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Yes, Kau besar Tuhan. Haleluya. Hadir-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, Jesus. Membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu mengejar hadir. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Mari sama-sama katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Yesus. Kebaikan-Mu karena Kau baik Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan hari ini. Kami bawa Tuhan kebesaran-Mu, hadir-Mu dalam hidupku, dalam mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidup. Sekali lagi kita katakan mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, kita satukan hati kita siang hari ini. Kita satukan hati kita untuk datang sama Tuhan dan berdoa. Kita naikkan setiap pokok doa yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita hari ini. Let's pray. Kami datang kembali padamu Tuhan. Pada hari ini Bapa, Tuhan siapakah kami Tuhan? Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan, mungkin sekarang kami gak bisa berkata-kata langsung dengan Engkau Tuhan. Engkau yang tahu Bapa keberadaan kami, Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Bapa ampuni kami Bapa. Ampuni segala dosa yang kami lakukan ya Bapa, supaya kami layak Bapa. Tuhan layakkan kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kalau kami masih ada, kalau keluarga kami masih berkumpul dengan kami Tuhan, bukan semata-mata karena kami kuat, kami sehat, kami hebat Tuhan, tapi karena anugerah-Mu ya Bapa. That's right Lord. Bapa hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bapa hadir di tengah keluarga kami Bapa. Jadi kepala atas keluarga kami ya Bapa. Amin Tuhan. Bapa mungkin sekarang kami berkumpul dengan keluarga kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Atau mungkin sekarang kami sedang berpisah dengan keluarga kami Bapa, tapi kami tahu Bapa, kami satu tubuh Bapa dengan Engkau kepalanya ya Tuhan. Tuhan Yesus dimanapun kami berada, dimanapun sana keluarga kami berada Bapa, Engkau yang tahu, Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Tuhan bukan Allah yang meninggalkan kami Tuhan. Amin. Gak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami Bapa. Kami yang sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Kau setia. Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan kami mau berdoa Bapa, mulai dari lingkup yang paling kecil Bapa. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, untuk sanak saudara kami Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berkumpul Bapa, kami mau tetap bertekun Tuhan. Kami mau membangun mesbah dalam keluarga kami ya Bapa, untuk menaikkan persembahan kami, untuk menaikkan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa, mungkin kami gak bisa melindungi satu sama lain Tuhan, tapi Tuhan yang melindungi kami Bapa. Amin. Apapun yang terjadi Bapa, Tuhan yang akan lindungi kami Tuhan. Haleluya. Kalau kami mendengar sekarang makin banyak titik-titik zona-zona merah ya Tuhan, Tuhan siapakah kami Tuhan? Mungkin kami gak bisa berbuat banyak Tuhan. Tapi biarlah apapun yang terjadi Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan Tuhan. Kau rancangan yang terbaik Tuhan. Tuhan selalu merencanakan masa depan buat keluarga kami Tuhan. Buat kami Tuhan, buat anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu ya Tuhan Bapa yang sungguh baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika Tuhan bilang orang yang minta roti gak mungkin dikasih batu. Apalagi Yes. Tuhan, Bapa yang baik, kami berdoa. Engkau Bapa kami Tuhan yang mengerti. Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Beri Bapa, yang jangan jadi terbaik sesuai dengan buat kehendak setiap kami ya Tuhan. anak-anak. Kami serahkan kehidupan kami Bapa, kehidupan keluarga kami, kehidupan lingkungan kami Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Kami berdoa terutama untuk gereja kami ya Tuhan. Kami juga punya keluarga di sini Bapak, keluarga besar GKPY Ya Tuhan. benar Tuhan, saudara Tuhan seiman Yesus kami, dimanapun Tuhan. kami berada. Setiap Bahkan sampai anak-anak-Mu, teman-teman Tuhan, kami Kau di pelihara, Kalimantan Tuhan. sekalipun, di Setiap cabang anak-anak-Mu manapun Kau jaga, Tuhan Kau Yesus. berkati, Tuhan, karena Tuhan Kau jadikan kami terbatas, satu Tuhan. kekuatan Bapak, jadikan kami satu kesatuan ya Bisa Tuhan. menguatkan, Biar Tuhan. doa-doa kami bertemu, biar doa-doa kami semakin bertekun ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Engkau yang berkati gereja kami Bapak, Engkau Amin, yang berkati Tuhan. keluarga besar GKPY Tuhan. Engkau juga berkati untuk Bapak Gembala Bapak, dimanapun ia dan keluarganya berada Tuhan yang Amin. berkati ya Tuhan Yesus. Berkati, Engkau Tuhan, berkati setiap setiap gembala, pemimpin kami ya pendeta, Tuhan. Tuhan, Setiap pemimpin, pemimpin Tuhan, bahkan gereja, pemimpin Tuhan. negara ini Tuhan yang berkati Pemimpin Tuhan, bangsa berikan negara. hikmat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan kami dan keluarga kami Bapak hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan dan Kau bekerja Tuhan buat setiap kami. Bapak Ibu Saudara semua, mungkin terkadang kita nggak ngerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita masing-masing kita punya tantangan, kita punya beban tersendiri dalam hidup kita masing-masing. Tapi hari ini lewat pujian yang akan kita naikkan, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup, bahwa Dia sanggup merancangkan segala sesuatu yang terbaik. Dan hanya yang terbaik yang Dia berikan buat setiap kita. Amin. Menurut kehendak dan rencananya yang akan Amin. terjadi dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama kita katakan. Ajarku mengerti, yes, segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, pimpinlah kami Tuhan. Amin. Dalam setiap jalan yang kami lalui, pimpin kami Tuhan. Dalam terang firman-Mu, biar firman-Mu menerangi Tuhan jalan kami. Ku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, ku heran, Dia ajaib, perbuatannya luar biasa, perbuatanmu. Katakan sama-sama, Engkau sanggup Tuhan. Jadikan ini kata-kata iman setiap kita hari ini. Engkau sanggup Tuhan. Segala yang kami butuhkan dan perlukan Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu Tuhan Yesus.
Yes, hanya padamu Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran, amin. Itu perbuatanmu bagi hidup kami Tuhan. Yes, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu kami ajak untuk katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan dan butuhkan menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Shalom, puji Tuhan kita masih bisa mengikuti ibadah online kali ini. Mari sebelum itu kita mau satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama hidup di dalam situasi yang sulit ini. Kami tetap dapat bersatu di dalam kesatuan iman kami dalam ibadah bersama. Bapa, kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami, memimpin kami supaya dalam ibadah ini kami boleh merasakan tetap hadirat dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh betul-betul menjadi satu di dalam kesatuan iman kami. Terima kasih Bapa kalau kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami untuk supaya kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak dan Ibu, mari saya mau ajak sama-sama kita merenungkan firman Allah yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini Paulus mengajarkan kita, siapapun kita, apakah engkau anak muda, ataukah engkau orang tua, apakah engkau orang kaya, ataukah engkau orang miskin, apakah engkau berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tapi kata kunci penting, jadi teladan. Maka sebab itu mari saya mau ajak kita di dalam pengertian ini. Ada 5 poin penting di dalam setiap kita untuk menjadi teladan. Di dalam hal apa kita menjadi teladan? Ada 5 kategori penting yang Paulus katakan hari ini. Nah sebelum saya masuk ke sana, tadi saya sudah ingatkan buat kita bahwa keteladanan hanya bisa ditunjukkan oleh orang yang mempunyai orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi kalau engkau sebagai kepala keluarga, engkau harus menjadi teladan bagi keluargamu. Kalau engkau bukan kepala keluarga, engkau tidak perlu menjadi teladan bagi keluargamu. Kalau engkau menjadi ketua kelas, maka engkau harus menjadi teladan di atas kelasmu. Kalau engkau menjadi pemimpin kelompok, maka engkau harus menjadi teladan bagi kelompokmu. Kalau engkau menjadi seorang
pemimpin, maka engkau mesti menjadi teladan di dalam orang-orang yang kamu pimpin. Ini penting. Itu sebabnya mengapa kita harus menjadi teladan. Teladan apa yang mesti kita lakukan? Paulus katakan di sini yang pertama, menjadi teladan melalui perkataan. Dikatakan perkataan kita harus menjadi teladan. Jangan sampai ucapan kita ini tidak menjadi teladan. Jangan sampai ucapan kita ini membuat orang lain berduka. Jangan sampai ucapan kita ini membuat orang lain jadi sakit atau karena perkataan dia. Gua ingat betul kata orang itu. Artinya perkataan orang itu mengingatkan dia. Ada dua hal, mengingat karena positif atau mengingat karena negatif. Mengingat karena engkau lebih mengasihi dia atau mengingat karena engkau makin membenci dia. Itu sebabnya mengapa perkataan kita harus menjadi teladan. Karena itu saya mau tekankan di dalam Kolose 4 ayat 6 tertulis. Hendaknya kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Melalui perkataan yang positif. Membangun kita menjadi teladan. Baik bagi orang lain dan sekaligus menjadi berkat lewat perkataan kita. Paulus mengatakan, biarlah perkataan kita menjadi perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang memberi berkat. Karena itu Bapak, setiap kali kita mau mengucapkan sesuatu, sekarang mungkin kita nggak ucapkan kata-kata lewat omongan kita, tapi lewat tulisan kita. Di mana? Di media sosial. Lewat tulisan kita, di mana? Ya di tempat-tempat yang bisa kita tulis. Sekarang ini pada umumnya setiap orang menggunakan yang namanya WhatsApp. Untuk apa? Menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada kelompok, kepada grup. Ucapkan kata-kata yang positif, membangun, memberikan kekuatan baru. Bukan perkataan yang membuat orang lain menjadi sakit, bukan membuat orang lain menjadi lemah, bukan membuat orang lain menjadi tambah sedih. Tapi bangunkanlah kata-kata itu lewat perkataanmu. Nah Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan, jadikanlah teladan di dalam perkataanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus berkata, jadikanlah kita teladan lewat cara hidup. Yang kedua, menjadi teladan lewat cara hidup. Di dalam Roma 1 ayat 17, Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Cara hidup kita itu betul-betul dengan iman yang kita miliki. Dengan kehidupan kita sehari-hari harus menunjukkan kita punya iman dan percaya kepada Kristus. Nah karena itu kita punya kehidupan harus bertindak, berperilaku yang baik. Berkata-kata dengan baik. Tindakan-tindakan yang baik. Jangan jadi arogan. Jangan jadi tanpa sopan santun ketika kita mau masuk rumah, ketika kita mau masuk ke tempat-tempat tertentu, tanpa sopan santun, main serabot sana, serabot sini, antrian tidak perlu ngikut antri, melainkan terus mentang-mentang dia punya posisi. Saya mau tekankan sekali lagi, biarlah tindakan kita, cara hidup kita ini, kata Paulus, menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah kita hidup dengan sopan, biarlah kita hidup dengan perilaku yang baik, biarlah kita punya tindakan yang betul dan langkah-langkah jalan kita senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dikatakan menjadi teladan lewat cara hidup kita ini. Yang ketiga, Paulus berkata, biarlah kamu menjadi teladan melalui cara kita mengasihi orang lain. Lewat kasihmu, kata Paulus. Nah di sini kita bisa memahami Yohanes 13 ayat 35 menulis.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ayat ini bilang kalau kamu adalah murid Kristus, kita harus saling mengasihi. Makanya Paulus mengatakan kita harus menjadi teladan di dalam kasih kepada sesama. Kita harus mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Itu sebabnya tadi kita sudah tahu, kita mesti tahu dan kita punya iman bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita dan kita bisa mengasihi orang. Jangan kita mengasihi orang karena dia mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi. Jangan kita bisa memberi karena orang itu sudah memberi kepada kita. Jangan kita mulai bertindak baik karena orang itu sudah bertindak baik dengan kita. Itu dunia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kita bertindak walaupun orang lain bertindak salah kepada kita. Kita tetap bertindak baik atas dia. Inilah kasih yang sempurna, mengasihi sesamanya. Kalau kita tahu kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Allah mau kita mengasihi sesama kita ini. Karena lewat kasih itulah Bapa dimuliakan, Kristus diagungkan. Kita harus menjadi teladan di dalam kasih kepada sesama kita. Yang keempat, menjadi teladan melalui perbuatan iman. Saya mau kasih kata penting, setia. Karena Paulus menekankan kata kesetiaan. Karena Paulus menekankan kata kesetiaan kita. Kita mesti menunjukkan kita punya setia di dalam hidup ini. Tunjukkan kita punya perbuatan kita, tindakan kita menunjukkan kesetiaan yang murni. Abraham adalah teladan orang percaya. Kenapa? Karena sekalipun dia tahu dia nggak mungkin punya anak karena usia yang sudah lanjut. Tetapi tetap dia percaya bahwa Allah akan memberikan dia anak. Sekalipun dia tahu bahwa nggak mungkin anak ini akan dikorbankan. Tetapi dia berkata karena Allah menyuruh dia untuk membawa anak ini dikorbankan. Maka dia bawa. Dan tetap di dalam imannya dia tahu Allah akan menyediakan. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap percaya. Walaupun dia tahu tidak mungkin dia untuk melepaskan diri dari dapur api yang menyala yang besar sekali ini. Dengan imannya tetap dia yakin. Itu sebabnya mengapa dia tetap percaya walaupun kondisi yang memungkinkan tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya mengapa hari ini kita mesti menunjukkan kepada dunia ini keteladanan kita. Bahwa kita punya percaya yang tidak akan goyah. Lewat apapun yang terjadi. Mungkin situasi sekarang ini membuat kita menjadi susah. Kenapa? Karena COVID-19 ini yang membuat kita menjadi sendiri-sendiri. Di dalam satu lingkungan, skop yang kecil. Tetapi saya mau tekankan, walaupun begitu kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup ini. Kita mesti tetap percaya walaupun kita tidak melihat sekalipun. Bahwa Allah itu ada. Kita tetap percaya walaupun kita tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kristus yang hidup bersama dengan umatnya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Di sini kita bisa mengerti, kita harus punya iman. Kita harus punya kesetiaan yang tidak bisa goyah. Lewat apapun juga. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya iman. Iman itu hanya bisa terjadi kalau kita punya firman. Firman itu akan terjadi kalau kita seringkali merenungkan dan membacanya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam dia. Nah, kita bisa mengerti bukan saja kita menjadi teladan. Di dalam hal yang perkataan, kita menjadi teladan di dalam cara hidup. Kita menjadi teladan di dalam mengasihi. Kita menjadi teladan di dalam perbuatan iman. Yang kelima, kita harus menjadi teladan melalui hidup kudus. Paulus menekankan kepada kita yang terakhir, hendaklah hidupmu menjadi teladan di dalam kekudusan. Ini menjadi penting. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci.
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak dan Ibu, kekudusan dimulai lewat pikiran kita. Kebenaran dimulai lewat pikiran kita. Keinginan dimulai lewat pikiran kita. Segala tindakan yang kita mau buat dimulai dari pikiran kita. Karena itu Paulus mau menekankan, kuduskanlah pikiranmu. Jadikanlah pikiran kita ini menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Terlebih seringkali menyenangkan diri sendiri. Ini yang mesti kita kalahkan dalam hidup ini. Mempunyai pikiran yang kudus adalah awal daripada hidup di dalam kekudusan. Kamu tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kekudusan kalau pikiran kita tidak kudus. Kita tidak mungkin berbuat baik kalau pikiran kita tidak ingin berbuat baik. Kita tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan positif kalau pikiran kita tidak positif. Karena itu dimulai lewat pikiran. Bapak dan Ibu, marilah kalau kita mau hidup kudus, mulailah pikiran kita dikuduskan. Dan itu hanya bisa lewat firman Allah yang mengkuduskan kita. Karena itu gantilah pikiran-pikiranmu dengan pikiran-pikiran firman Allah. Gantilah segala yang kita renungkan dengan renungan firman Allah. Karena itu yang penting dalam hidup ini. Kita memulai dengan pikiran kita. Kita memulainya lewat pikiran ini. Maka kita akan bertindak menjadi kudus. Kita mulai menjaga kekudusan kalau kita mulai melangkah dengan kekudusan. Sekali lagi, kata kudus di sini banyak arti. Di dalam perkataanmu kudus, di dalam tindakanmu kudus, di dalam pikiranmu kudus, di dalam pekerjaanmu kudus. Sekali lagi semua itu dimulai lewat pikiran. Makanya ubahlah pikiran kita menjadi pikiran yang menyenangkan Allah. Paulus tadi mengatakan, pikirkanlah semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu. Bapak dan Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Kalau kita mau menjadi teladan, sekali lagi kita mulai lewat pikiran kita ini. Kuduskanlah pikiranmu, maka engkau akan menjadi hidup kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ada 5 poin sekali lagi sebelum saya tutup yang mesti kita ingat. Teladan di dalam perkataan, teladan di dalam kasih, teladan di dalam iman, teladan di dalam perbuatan, teladan di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Ajarkan kami seperti yang Paulus ajarkan kepada kami. Biarlah kami mempunyai keteladanan di dalam perkataan kami. Biarlah kami mempunyai keteladanan di dalam cara hidup kami. Biarlah kami boleh punya teladan di dalam mengasihi sesama kami. Biarlah kami punya teladan di dalam perbuatan kami. Biarlah kami punya teladan di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan lewat roh-Mu yang Kau taruh di dalam kami, membentuk kami, menjadikan kami umat yang sungguh-sungguh teladan. Yang orang lain melihat kami dan ikut keteladanan kami, membawa mereka datang kepada Kristus karena melihat keteladanan yang kami punya. Roh Kudus, ajarkan kami supaya kami bisa membawa banyak orang kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib yang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Walaupun situasi yang sulit yang kami hadapi sekarang ini. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa atas pimpinanmu, penyertaanmu lewat ibadah yang kami sudah buat. Kiranya semua yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi umat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih daripada apa yang mereka sudah mampu dan punya dalam saat ini.
Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dan jadikan negeri ini menjadi negeri yang betul-betul bisa memberi dampak bagi dunia. Kirim anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Engkau percayakan untuk memimpin negeri ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Bapa, sebelum kami akhiri, kami mohon berkat-Mu untuk memberkati umat Tuhan yang sudah mengikuti acara ibadah ini. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu yang penuh dengan kemurahan. Kasih karunia, hikmat-Mu akan turun ke atas umat-Mu ini. Jadikan mereka terang, berkat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bimbingan-Mu atas mereka lewat Roh Kudus. Membentuk dan menjadikan mereka umat yang betul-betul bisa ikut teladan Kristus. Dan menjadikan mereka sebagai umat Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia ini menyertai mereka. Lewat pekerjaan, lewat tindakan, lewat keluarga, lewat sekolah yang mereka hadapi. Apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Mari kita katakan shalom, shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus.